sadar nggak sih, ada satu aset yang justru paling sering menentukan masa depan kita, tapi jarang dianggap sebagai investasi? Ya, namanya image atau citra diri kamu. Kok image dibilang currency? Memangnya bisa dipakai buat bayar sesuatu? Bukan untuk membayar kopi atau tagihan pay later pastinya, tetapi untuk membayar sesuatu yang jauh lebih mahal. Halo, semoga teman-teman sehat selalu. Senang jumpa lagi di Etiku, beretiket dan berkualitas bersama saya Dahlia Sarjono, Social Etiquette Consultant, Social Etiquette with Dahlia di Maximedia Channel yang membantu kamu bring out the greatest self in you. Image kita, currency kita. Ini bukan sekadar membahas pakaian atau grooming, tapi tentang cara orang memandang image. Selama ini, image sering dianggap pencitraan. Padahal justru image adalah hasil dari cara kita menghargai diri, orang lain, dan situasi. Sini kumpul, kita perlu deep talk sebentar. Tiap hari kita sering dengar orang ngomongin saham, kripto, investasi, atau gimana caranya nambah penghasilan lewat side hustle. Tapi sadar nggak sih, ada satu rekening yang paling gede dalam hidup kita yang bentuknya bukan uang kertas. Ada satu aset yang justru paling sering menentukan masa depan kita, tapi jarang dianggap sebagai investasi. Ya, namanya image atau citra diri kamu. Dan ini bukan sekadar pakai baju yang mahal, mobil hybrid terbaru, atau bagaimana kelihatan seorang yang old money ya. Namanya image. Image adalah keseluruhan cara kita hadir, cara kita membawa diri, cara kita memperlakukan orang lain. Di tahun 2026 ini, image bukan lagi sekadar first impression. Image adalah social currency, mata uang digital dan sosial kamu. Semakin tinggi nilainya, semakin sedikit kamu perlu mengejar validasi. Justru kesempatan yang mulai mendatangimu. Dengan kata lain, jangan mengejar perhatian, bangun value. Ini sebuah social capital yang menghadirkan kepercayaan, membuka peluang, dan perlahan membangun reputasi. Karena di dunia profesional maupun personal, orang belum tentu memilih orang yang paling hebat. Mereka lebih dulu memilih orang yang mereka percaya. Dan percaya atau tidak, keputusan itu seringkali mulai terbentuk bahkan sebelum kita mengucapkan kalimat pertama. Hari ini kita akan bedah. Kenapa citra diri, self-image kita adalah aset paling berharga yang kita miliki hari ini? Lalu sekarang kamu mulai bertanya, kok image dibilang currency? Memangnya bisa dipakai buat bayar sesuatu? Jawabnya, bisa. Bukan untuk membayar kopi atau tagihan pay later pastinya, tetapi untuk membayar sesuatu yang jauh lebih mahal. Kepercayaan, peluang atau opportunity, reputasi, dan relasi. Karena hari ini orang bisa mengenal kita hanya lewat beberapa klik, tapi juga bisa membentuk kesan tentang kita hanya dalam hitungan detik. Itulah sebabnya nilai diri kita ikut terbaca setiap hari, bukan di bursa saham, tetapi di setiap ruang sosial dan profesional yang kita masuki. Inilah ekosistem baru tempat kita hidup. Sebuah dunia di mana cara kita membawa diri ikut menentukan nilai tukar kita. Di ruang-ruang itulah kesempatan lahir, kepercayaan dibangun, dan reputasi mulai terbentuk. Sebuah dunia di mana cara kita merepresentasikan diri ikut menentukan nilai kita. Dan semuanya dimulai dari sesuatu yang belakangan ini sering dibicarakan orang, nilai aura.
Nilai aura itu apa? Tentang kesan pertama dan vibe check. Belakangan ini kita sering dengar istilah aura. Katanya aura points naik, aura points turun, atau vibes orang ini enak banget. Kedengarannya seperti istilah Gen Z ya. Tapi sebenarnya kalau kita lihat dari sudut pandang psikologi, konsep ini sebenarnya sudah lama ada. Yang hari ini disebut aura, di dunia profesional kita mengenalnya sebagai presence. Jadi ini bukan sekadar tren media sosial. Ini adalah sesuatu yang sejak dulu memang selalu dibaca oleh manusia. Setiap kali kita masuk ke sebuah ruangan, bergabung dalam Zoom meeting, bertemu klien, atau bahkan hanya ngepost story di IG, kita sedang mengirimkan sinyal tentang diri kita. Kamu ngasih vibe check ke dunia. Dan dalam hitungan detik, orang mulai menilai energi kamu, membentuk kesan pertama. Bukan hanya dari pakaian yang kita kenakan, tapi juga dari postur tubuh, ekspresi wajah, cara menyapa, kontak mata, hingga ketenangan yang kita bawa. Dalam etiket semua itu disebut demeanor. Nah, saya suka menyebut gabungan dari semuanya sebagai nilai aura. Karena setiap hari tanpa kita sadari orang sedang membaca nilai yang kita tampilkan. Kalau citra diri kita sedang rapuh, kita jadi lebih sering meragukan diri sendiri. Berjalan dengan bahu mengkerut atau nunduk, berbicara penuh keraguan, atau bahkan menjadikan diri sendiri bahan candaan supaya diterima. Tanpa sadar, kita sedang menurunkan nilai mata uang kita sendiri. Sebaliknya, ketika seseorang memiliki citra diri yang sehat, ia tidak harus menjadi orang yang paling berisik di ruangan. Ia juga tidak perlu mencari perhatian. Kehadirannya saja sudah terasa. Orang lebih nyaman berinteraksi, lebih terbuka untuk mendengarkan, dan lebih mudah memberikan kepercayaan. Karena aura bukan tentang terlihat keren, aura adalah hasil dari bagaimana kita menghargai diri sendiri. Dan kenyataannya, dunia hampir selalu membaca nilai yang lebih dulu kita berikan kepada diri kita sendiri. Kalau nilai yang kita berikan kepada diri sendiri terus menurun, jangan heran kalau market juga ikut menurunkan nilainya. Karena sebelum dunia berinvestasi kepada kita, kita harus lebih dulu berinvestasi pada diri kita sendiri. Kedua, digital footprint atau jejak digital. Ini buku tabungan reputasi. Nah, kalau tadi kita berbicara tentang nilai aura saat bertemu orang secara langsung, sekarang kita pindah ke tempat di mana image kita tetap hidup 24 jam sehari. Bahkan ketika kita tidak sedang hadir, yaitu jejak digital. Saya sering mengibaratkan jejak digital seperti buku tabungan reputasi. Kenapa? Karena setiap unggahan, setiap komentar, setiap foto, bahkan setiap hal yang kita pilih untuk dibagikan adalah setoran kecil yang perlahan membentuk reputasi kita. Dan seperti buku tabungan, kita bisa menabung kepercayaan, tetapi kita bisa juga menghabiskannya. Mereka membuka media sosial kita. Pertanyaannya, cerita seperti apa yang mereka baca tentang diri kita? Apakah mereka menemukan akun yang dipenuhi kemarahan, sindiran, drama, dan komentar yang tanpa sadar menyakiti orang lain? Atau mereka melihat seseorang yang punya rasa ingin tahu, beragam minat, cara berpikir yang sehat, dan tahu kapan berbicara, kapan mendengarkan. Dalam etiket, karakter seseorang tidak hanya terlihat dari apa yang ia ucapkan ketika berada di depan kita, tetapi juga
dari bagaimana ia berbicara ketika merasa tidak sedang dilihat. Dan media sosial seringkali menjadi cermin dari kebiasaan itu. Saya suka mengibaratkan media sosial seperti playlist Spotify. Kita tidak memasukkan semua lagu ke dalam satu playlist. Kita memilih lagu-lagu yang memang ingin merepresentasikan suasana yang ingin kita bangun. Begitu juga dengan media sosial. Bukan berarti kita harus berpura-pura menjadi orang lain, tetapi kita juga tidak harus membagikan semua hal kepada semua orang. Karena apa yang kita bagikan hari ini sedang ikut membangun reputasi kita di masa depan. Jejak digital tidak hanya merekam apa yang kita lakukan. Ia juga sedang menceritakan siapa diri kita. Jadi, anggaplah media sosial sebagai ruang yang dikurasi dengan sadar. Bukan demi terlihat sempurna, tetapi agar apa yang orang baca tentang kita benar-benar selaras dengan karakter yang ingin kita bangun. Kita sering sibuk mengejar algoritma, padahal algoritma bisa berubah kapan saja. Sementara menjaga tabungan reputasi yang kita bangun bertahun-tahun akan terus berbunga menjadi kepercayaan. Dan kepercayaan itulah currency yang sesungguhnya. Authentic versus people pleasing. Nah, sekarang kita masuk ke jebakan Batman yang paling sering membuat orang salah membangun image. Banyak orang mengira image yang baik berarti semua orang harus menyukai kita. Padahal itu bukan image, itu people pleasing. Menurut saya, people pleasing itu seperti mata uang palsu. Sekilas terlihat diterima di mana-mana. Semua orang tersenyum, semua orang senang. Tetapi ketika diuji, nilainya tidak pernah benar-benar ada. Kenapa? Karena semuanya dibangun bukan di atas karakter, melainkan di atas rasa takut. Takut ditolak, takut mengecewakan, takut dianggap tidak baik. Padahal image yang benar-benar bernilai dibangun di atas hal yang berbeda, yaitu integritas, otentisitas, dan boundaries yang sehat. Orang yang memiliki image yang kuat tidak takut mengecewakan ekspektasi orang lain demi tetap setia pada prinsipnya. Karena ia tahu kapan berkata iya dan kapan harus berkata tidak. Karena ada satu hal yang perlu kita ingat, disukai semua orang bukanlah sebuah pencapaian. Dihormati karena karakter kita, itulah pencapaian yang sesungguhnya. Bisa jadi tidak semua orang akan setuju dengan kita, dan itu tidak apa-apa. Yang jauh lebih penting, mereka tahu kita adalah orang yang memegang prinsip. Kalau image dibangun untuk mengejar validasi, kita akan terus sibuk mencari tepuk tangan. Tapi kalau image dibangun di atas karakter, nilainya tidak mudah terguncang. Bahkan ketika tidak semua orang menyukainya. Karena karakter tidak pernah membutuhkan validasi untuk memiliki nilai. Lalu, bagaimana caranya mulai berinvestasi pada image diri? Menurut saya, mulailah dari 3 investasi yang sederhana ini. Hasilnya mungkin tidak langsung terasa hari ini, tetapi kalau dilakukan terus-menerus, nilainya akan terus bertambah. Berhenti menjadi hater bagi diri sendiri. Investasi pertama dimulai dari dalam kepala kita. Coba perhatikan bagaimana cara kita berbicara kepada diri sendiri. Kalau setiap hari kita berkata, aku gak cukup pinter, aku gak menarik, kayaknya aku bakalan gagal deh. Lama-kelamaan tubuh kita akan mempercayainya. Dan tanpa sadar, cara kita memandang diri sendiri akan terlihat dari postur tubuh
ekspresi wajah, cara berbicara, bahkan energi yang kita bawa. Sebelum orang lain menghargai kita, kita perlu lebih dulu berhenti merendahkan diri sendiri. Kurasi lingkaranmu. Investasi berikutnya adalah mengkurasi lingkungan tempat kita bertumbuh. Kita sering memilih makanan yang baik untuk tubuh, tetapi lupa memilih lingkungan yang baik untuk pikiran. Karena image bukan hanya dibentuk oleh apa yang kita lakukan, tapi juga oleh lingkungan yang setiap hari memengaruhi cara kita berpikir. Hadir dengan niat. Investasikan kehadiranmu. Hadirlah dengan niat. Bukan supaya dipuji, bukan supaya dianggap keren, tetapi dengan niat membawa versi terbaik dari diri kita. Bahkan ketika energi sedang tidak penuh, bahkan ketika mood sedang kurang baik, tetap memilih bersikap sopan, tepat waktu, mendengarkan dengan utuh, menghargai orang lain. Karena etiket bukan sesuatu yang kita pakai hanya ketika kita ingin terlihat baik. Etiket adalah kebiasaan yang tetap kita lakukan bahkan ketika tidak ada yang sedang melihat. Image yang bernilai tidak dibangun dalam satu hari. Ia adalah akumulasi dari keputusan-keputusan kecil yang kita ulang setiap hari. Sama seperti investasi, nilai terbesar tidak datang dari satu langkah besar, tetapi dari konsistensi yang dilakukan dalam waktu yang lama. Setiap hari kita sedang menabung sesuatu. Pertanyaannya, apakah yang kita tabung adalah kepercayaan atau justru keraguan? Kalau saya boleh meninggalkan satu pemikiran untuk hari ini, uang atau materi bisa datang dan pergi. Bangun juga nilai diri. Rawat image-mu. Perkaya isi kepala. Bangun karakter yang kuat. Dan jadikan karakter yang kuat sebagai investasi terbaik yang kamu miliki. Dan ingat, currency yang paling bernilai akan selalu mengikuti kualitas pemiliknya. Jadi teman-teman, yuk mulai berinvestasi pada diri sendiri. Image yang baik bukan membuat kita terlihat lebih penting daripada orang lain. Image yang baik membuat orang lain merasa aman untuk mempercayai kita. Sekarang saya ingin dengar dari teman-teman. Coba tuliskan di kolom komentar. Apa satu kebiasaan yang selalu kamu lakukan untuk menjaga image dan aura positifmu? Siapa tahu kebiasaan sederhana yang kamu bagikan hari ini bisa menginspirasi teman-teman yang lain. Kalau video ini bermanfaat, jangan lupa like, subscribe buat yang belum, dan share ke orang yang menurut kamu perlu mendengarnya. Karena bermanner itu berkelas. Sampai jumpa di video etiku berikutnya, hanya di Maxi Media Channel. Thank you for watching.